Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang penilaian akhir semester atau PAS untuk semester ganjil matematika dengan materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dan fungsi gx sama dengan 2x dikurang 3. Tentukan. Nah, di sini kita punya beberapa soal mulai dari A, B, C, D sampai dengan P, Q, R. Dan insya Allah di sini akan kita bahas satu persatu sampai kalian bisa nantinya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai membahas soal bagian A. F2 sama dengan. Nah, untuk menentukan nilai dari F2, maka perhatikan kembali fungsi fx yang ada pada soal, yaitu x tambah 1. Maka, kalau untuk F2, tinggal ganti saja setiap x yang ada di sini dengan angka 2 yang ada di sini. Sehingga jadinya itu 2 ditambah 1. Sama dengan 2 ditambah 1 hasilnya 3, maka ini dia jawabannya. Lanjut ke bagian B, G5. Ingat, untuk menentukan nilai G5, maka perhatikan kembali fungsi Gx yang ada pada soal. Di mana fungsi Gx-nya yaitu 2x kurang 3. Maka kalau untuk nilai G5, tinggal ganti saja setiap x yang ada pada fungsi Gx ini dengan angka 5. Maka jadinya itu 2 dikali 5, lalu dikurangkan dengan 3. Sama dengan 2 kali 5 hasilnya 10, 10 dikurang 3 hasilnya 7, dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan soal bagian C. F inverse x. Untuk F inverse x, perhatikan kembali fungsi fx, yaitu x tambah 1. Langkah selanjutnya kita misalkan terlebih dahulu. Untuk fungsi fx, sekarang kita misalkan sebagai y. Perhatikan kelanjutannya, fungsi fx, ini dia fungsi fx-nya. X ditambah 1, lalu dia sama dengan y. Tugas kita selanjutnya, rubah bentuk ini menjadi x sama dengan. Caranya, x sama dengan y, lalu positif 1, pindah ke kanan menjadi negatif 1. Nah, sekarang bentuknya sudah x sama dengan. Itu artinya kita sudah mendapatkan fungsi inversnya, yaitu f inverse x sama dengan tinggal ganti parabel y di sini dengan parabel x. X dikurang 1, dan ini dia fungsi inversnya. Lanjut soal bagian D. G inverse x. Maka perhatikan kembali fungsi Gx yang ada pada soal, yaitu 2x kurang 3. Langkah selanjutnya, misalkan terlebih dahulu. Untuk fungsi Gx, sekarang dia sama dengan y. Langkah selanjutnya, perhatikan fungsi Gx, ini dia fungsi Gx-nya, 2x dikurang 3. Nah, sekarang dia sama dengan y. Langkah selanjutnya, akan kita rubah bentuk ini menjadi x sama dengan. Caranya, 2x sama dengan y, lalu negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. Maka x saja sama dengan y ditambah 3 yang sini, dibagi dengan 2 yang berasal dari depan sini. Ingat, jika bentuknya sudah x sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan jawabannya. Maka G inverse x sama dengan, tinggal ganti parabel y di sini dengan parabel x. X ditambah 3 per 2, dan ini dia jawabannya. Lanjut lagi, kita masuk ke soal bagian E. F inverse negatif 1. Untuk menentukan nilai dari F inverse negatif 1, maka perhatikan hasil dari F inverse x yang sudah kita cari pada bagian sebelumnya. Kita peroleh hasilnya x kurang 1. Maka kalau F inverse negatif 1, tinggal ganti saja setiap x di sini
dengan angka yang diminta di dalam tanda kurung sini, yaitu negatif 1. Sehingga jadinya itu negatif 1 lalu dikurangkan dengan 1. Sama dengan negatif 1 kurang 1 hasilnya negatif 2, maka ini dia jawabannya. Lanjut ke bagian F, G inverse 5. Maka perhatikan kembali hasil dari G inverse X yang sudah kita cari pada sebelumnya tadi. Di mana kita peroleh hasil dari G inverse X yaitu X tambah 3 per 2. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari G inverse 5. Maka tugas kita tinggal ganti saja setiap parabola X yang ada di sini dengan angka 5 yang diminta di sini. Sehingga jadinya 5 ditambah 3 per di bawahnya yaitu angka 2. Sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya 8, lalu 8 dibagi 2 hasilnya 4, dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian G. F bundaran GX. Perhatikan di sini langkah-langkahnya. Untuk F bundaran GX, perhatikan urutannya. F terlebih dahulu, setelah itu baru fungsi GX. Sama dengan F, perhatikan kembali fungsi GX pada soal, yaitu 2X kurang 3. Nah sekarang, perhatikan kembali fungsi Fx. Di mana fungsi Fx pada soal tadi yaitu X tambah 1. Nah di sini tugas kita tinggal ganti saja. Setiap X yang ada pada parabel Fx ini, kita ganti dengan angka yang ada di dalam tanda kurung sini, dengan 2X kurang 3. Sehingga jadinya sekarang itu, ingat sekali lagi, ganti X yang ada pada fungsi Fx di sini, dengan angka yang ada di dalam tanda kurung, dengan 2X kurang 3. 2X kurang 3, lalu jangan lupa ditambah 1. Sama dengan kita sederhanakan, 2X lalu negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Maka hasil dari F bundaran GX yaitu 2X kurang 2. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke bagian H. G bundaran Fx sama dengan. Hampir sama seperti soal bagian atas tadi. Sekarang untuk G bundaran Fx, perhatikan urutannya. Pertama yaitu G, setelah itu baru Fx. Sama dengan G, perhatikan kembali fungsi Fx pada soal. Ini dia tadi fungsi Fx-nya, yaitu X tambah 1. Nah sekarang, baru kita perhatikan fungsi Gx pada soal, yaitu 2X kurang 3. Tugas kita sekarang, tinggal ganti saja setiap X yang ada pada fungsi Fx Gx di sini, dengan angka yang diminta yang ada di dalam tanda kurung sini, yaitu dengan X tambah 1. Sekali lagi, ganti X di sini dengan yang ada di dalam tanda kurung sini, yaitu dengan X tambah 1. Sehingga jadinya sekarang, 2 dikali dengan X tambah 1, jangan lupa dikurang 3. Sama dengan 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 1 hasilnya positif 2, jangan lupa dikurang 3. Sama dengan 2X, lalu 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1, maka kita peroleh hasilnya yaitu 2X dikurang 1, dan seperti ini cara penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke soal bagian I. F bundaran G4. Nah, untuk soal bagian I ini, F bundaran G4 kita harus ingat kembali dengan hasil dari F bundaran Gx yang sudah kita cari pada sebelumnya tadi. Di mana hasilnya yaitu 2X kurang 2. Maka kalau F bundaran G4, tugas kita tinggal ganti saja setiap X yang ada di sini dengan angka 4 yang diminta. Sehingga jadinya 2 yang di sini dikalikan dengan 4, lalu jangan lupa dikurang 2. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8, lalu 8 dikurang 2 hasilnya 6, dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian J. G bundaran F6. Untuk menentukan hasil dari G bundaran F6, maka terlebih dahulu kita harus mencari bentuk dari G bundaran Fx. G bundaran Fx. Di mana sudah kita cari
tadinya kita peroleh hasilnya yaitu 2X kurang 1. Maka kalau hasil dari G bundaran F6, ganti saja setiap X di sini dengan angka 6 yang ada dalam tanda kurung sini. Sehingga jadinya 2 dikali 6 lalu dikurangkan dengan 1. Sama dengan 2 kali 6 hasilnya 12, lalu 12 dikurang 1 hasilnya 11. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke soal bagian K. F bundaran G inverse X sama dengan. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk F bundaran G inverse X, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu hasil dari F bundaran GX. Kebetulan ini sudah kita cari. Hasilnya yaitu 2X kurang 2. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan bentuk inversenya, kita misalkan. Kita misalkan F bundaran GX ini sekarang sama dengan Y. Kita lanjut. F bundaran GX ini dia fungsinya, yaitu 2X kurang 2. Namun sekarang dia sama dengan Y. Tugas kita selanjutnya, rubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Nah, caranya. 2X sama dengan Y, lalu negatif 2, pindah ke kanan menjadi positif 2. Maka X saja sama dengan Y ditambah 2 per 2 yang di depan sini. Nah, ingat, jika bentuknya sudah X sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk inversenya. F bundaran G inverse X sama dengan tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X. X ditambah 2 per 2. Dan ini dia hasilnya. Sekarang kita lanjut ke soal bagian L. G bundaran F inverse X. Oke, perhatikan bagian L. Untuk menentukan hasil dari G bundaran F inverse X, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu hasil dari G bundaran Fx. Kebetulan bentuk ini sudah kita cari pada bagian H tadi, di mana hasilnya yaitu 2X kurang 1. Langkah selanjutnya, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk fungsi G bundaran Fx, sekarang dia sama dengan Y. Sekarang perhatikan, fungsi dari G bundaran Fx, ini dia. 2X kurang 1. Nah, sekarang dia sama dengan Y. Tugas kita selanjutnya, rubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Caranya, 2X sama dengan Y, lalu negatif 1, pindah ke kanan menjadi positif 1. Maka X saja sama dengan Y ditambah 1 per 2 yang berasal dari depan sini. Nah, sekarang bentuknya sudah X sama dengan. Itu artinya kita sudah mendapatkan bentuk inversenya. G bundaran ini bukan F ya, tapi G bundaran F inverse X sama dengan ganti parabel Y di sini dengan parabel X. X ditambah 1 per 2, dan ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal bagian M. Tentukan F bundaran G inverse 4. Oke, untuk menentukan hasil dari F bundaran G inverse 4, maka terlebih dahulu kita harus mencari bentuk F bundaran G inverse X. Kebetulan bentuk ini sudah kita cari pada bagian K tadi, di mana hasilnya yaitu X tambah 2 per 2. Maka, kalau untuk mendapatkan nilai dari F bundaran G inverse 4, tinggal ganti saja setiap parabel X di sini dengan angka 4 yang diminta. Ganti X di sini dengan angka 4. 4 ditambah 2 per 2. Sama dengan 4 tambah 2 hasilnya 6. Lalu 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan ini dia jawabannya. Kita lanjut ke soal bagian N. G bundaran F inverse negatif 3. Sama hanya dengan soal bagian atas tadi. Kalau tadi F bundaran G inverse 4. Sekarang G bundaran F inverse negatif 3. Maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu hasil dari G bundaran F inverse X. Kebetulan sudah kita cari pada langkah bagian L. Silakan perhatikan kembali pada soal bagian L tadi, di mana kita peroleh hasilnya yaitu X tambah 1 per 2.
Maka kalau untuk menghitung G bundaran F inverse negatif 3, tinggal ganti saja setiap parabel X yang ada di sini dengan angka yang diminta, negatif 3. Sehingga jadinya sekarang negatif 3 ditambah 1 per 2. Sama dengan negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Lalu negatif 2 dibagi positif 2 hasilnya negatif 1. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi kita masuk ke soal bagian O. Tentukan F inverse bundaran G inverse X. Oke, perhatikan di sini. Perhatikan urutannya. Pertama ada F inverse. Setelah itu baru G inverse X. Sama dengan. Ingat kembali hasil dari F inverse X dan juga G inverse X. Yang sudah kita cari pada bagian berapa tadi? Saya juga sudah lupa. Silakan cek kembali untuk F inverse dan juga G inverse. Nah, pertama F inverse X. Lalu baru kita perhatikan fungsi G inverse X-nya. Ini dia. Oke, kita ganti G inverse X-nya dengan X tambah 3 per 2. Selanjutnya, baru kita perhatikan F inverse. Bagian atas. Tinggal ganti setiap X yang ada di sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung sini dengan X tambah 3 per 2. Sehingga jadinya sekarang itu X ditambah 3 per 2. Perhatikan. Dikurang dengan 1. Jangan lupa. Sama dengan, nah langkah selanjutnya tinggal kita kali silang saja. 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga jadinya sekarang itu X tambah 3 dikurang 2. Per di bawahnya itu 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan. X lalu 3 dikurang 2. Hasilnya 1 per di bawahnya 2. Dan ini dia jawabannya. Lanjut ke soal bagian P. G inverse bundaran F inverse X sama dengan. Perhatikan urutannya. Pertama ada G inverse. Setelah itu baru F inverse X. Sama dengan, ingat kembali hasil dari G inverse dan juga F inverse. Sekarang G inverse dalam kurung, perhatikan, ini kita ganti dengan X kurang 1. Yang F inverse X ini ganti dengan yang di sini, X kurang 1. Lalu sekarang baru kita perhatikan fungsi G inverse X. Ini dia fungsi G inverse X-nya. Ganti lagi setiap X yang ada di bagian sini dengan angka yang ada di dalam tanda kurung sini, yaitu X kurang 1. Ganti X di sini dengan X kurang 1. Sehingga jadinya sekarang yaitu X kurang 1 ditambah 3. Oke. Per di bawahnya 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan. X lalu negatif 1 tambah 3 hasilnya positif 2. Per di bawahnya 2 dan ini dia jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal bagian Q. Tentukan hasil dari F inverse bundara G inverse negatif 5 sama dengan. Untuk menentukan hasil ini, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Untuk hasil dari F inverse bundaran G inverse X. Kebetulan bentuk ini sudah kita cari pada langkah sebelumnya, yaitu soal bagian O tadi. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu X tambah 1 per 2. Maka kalau untuk nilai dari F inverse bundaran G inverse negatif 5, tinggal ganti saja setiap X di sini dengan angka negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 per 2 sama dengan negatif 5 tambah 1 hasilnya negatif 4. Lalu negatif 4 dibagi 2, maka hasilnya negatif 2 dan seperti ini cara penyelesaiannya. Dan sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Tentukan G inverse bundaran F inverse negatif 8. Ingat, untuk menentukan hasil ini, maka langkah pertama kita cari tahu terlebih dahulu hasil dari G inverse bundara F inverse X. Bentuk ini sudah kita cari pada langkah bagian P tadi. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu X tambah 2 per 2. Maka, kalau untuk menghitung G inverse bundaran F inverse negatif 8,
tinggal ganti saja setiap X yang ada di sini dengan angka yang diminta di sini, negatif 8. Negatif 8 ditambah 2 per 2 sama dengan negatif 8 tambah 2 hasilnya negatif 6. Lalu negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Maka sepertilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.